Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aris Mastiarum. Saya merupakan dosen tetap di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Selama menjadi dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat penilaian Serdos Smart Gelombang 2 tahun 2023. Dalam melaksanakan pengajaran pada mata kuliah, khususnya mata kuliah teori sastra, saya menggunakan metode DIA, Delivery Interactive and Assessment. Namun, terlebih dahulu, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah teori sastra. Identitas mata kuliah semester ganjil 2022-2023, kode IND 028, semester 1, bobot 2 SKS, status wajib. Deskripsi mata kuliah. Fokus mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep dasar teori sastra. Dalam mata kuliah ini disampaikan mengenai prinsip-prinsip dasar sastra, ciri-ciri bahasa, proses penciptaan karya sastra, penilaian terhadap karya sastra, dan kritik terhadap beberapa jenis genre karya sastra. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK di mata kuliah ini yaitu menguasai konsep dasar kesastraan, penilaian karya sastra, dan kritik terhadap beberapa jenis genre karya sastra. CPL yang pertama, mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasar sastra, ciri-ciri bahasa dan proses penciptaan karya sastra. CPL kedua, memberikan penilaian terhadap sebuah karya sastra, baik menggunakan pendekatan intrinsik maupun pendekatan ekstrinsik berdasarkan materi yang diberikan. CPL ketiga, mampu melakukan kritik terhadap beberapa jenis genre sastra, baik menggunakan pendekatan intrinsik maupun ekstrinsik berdasarkan teori yang telah dikuasai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahan kajian atau materi di mata kuliah teori sastra. Yang pertama, pengantar teori sastra. Yang kedua, apresiasi sastra. Yang ketiga, ciri-ciri bahasa sastra dan proses penciptaan sastra. Keempat, manfaat kesusastraan. Kelima, klasifikasi sastra. Keenam, prinsip-prinsip dasar bentuk puisi. Ketujuh, prinsip-prinsip dasar bentuk prosa. Kedelapan, prinsip-prinsip dasar bentuk drama. Kesembilan, strukturalisme. 10, semiotik. 11, sosiologi sastra. 12, feminisme. 13, persepsi sastra. Untuk mendukung teori sastra dalam pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan buku dari Eagleton. Yang kedua, Luxemburg. Dan yang ketiga, Tew. Keempat, Renwell. Dan juga beberapa hasil penelitian saya di bidang keilmuan bahasa dan sastra Indonesia yang sudah dipublish di jurnal. Senarai tadi merupakan gambaran singkat tentang penjelasan dari mata kuliah teori sastra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses terkait dengan Delivery Interactive and Assessment. Pembelajaran di Universitas Pekalongan
menggunakan metode hybrid, daring dan luring. Ketika kami menggunakan sistem daring, sudah difasilitasi Universitas Pekalongan dengan menggunakan SIAKAD, yaitu Sistem Informasi Akademik, di mana terkait dengan jadwal, upload tugas, penugasan sudah melalui SIAKAD. Adapun dalam pembelajaran luring atau offline, saya menggunakan beberapa metode, di antaranya metode ceramah, SCL, dan demonstrasi. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran yang pertama adalah ceramah. Sebelum perkuliahan dimulai, di kelas wajib disiapkan terlebih dahulu bahan ajar, PPT yang sesuai dengan topik yang diajarkan. Dalam mata kuliah teori sastra ini, saya memiliki buku ajar dalam bentuk flipbook, yang di dalamnya terdapat materi yang mendukung RPS. Yang kedua, metode yang digunakan adalah SCL, Student Centered Learning. Dalam perkuliahan teori sastra, metode SCL digunakan untuk mendorong kemampuan berpikir mahasiswa dalam mengolah pengetahuan yang telah dimiliki. Yang ketiga, menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan untuk memberikan kesempatan mahasiswa menunjukkan kemampuan yang dimiliki sebagai bentuk latihan. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas, saya selalu memastikan dalam setiap perkuliahan terjadi komunikasi dua arah dengan mahasiswa. Dengan cara saya sering memberikan pernyataan atau topik yang perlu dijawab dan didiskusikan secara klasikal. Yang kedua, di luar kelas, yaitu menggunakan WA Group dan SIAKAD. Teknik yang ketiga adalah assessment. Bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang di dalamnya berisi tentang kriteria penilaian dan bobot penilaian. Harapannya agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk satu semester ke depan. Adapun kriteria atau kategori penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa adalah 1. Kehadiran senilai 10%, 2. Tugas senilai 10%, 3. UTS senilai 30%, 4. UAS senilai 30%, dan 5. Keaktifan senilai 20%. Sehingga total penilaiannya adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan video pembelajaran saat offline di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, yaitu perkuliahan teori sastra, semoga perkuliahan ini diberikan tambahan ilmu, kemudian jadi keberkahan buat kita semua. Kita awali dengan berdoa. Untuk mengawali perkuliahan, berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, setelah berdoa, saya akan melakukan presensi untuk mahasiswa. Mona Lisa Hadir. Akbar Hari Prayoga. Hadir, Bu. Tia Ivanka. Hadir. Arlan Lomban. Imro'atul Aulia. Hadir. Balkis Harina. Hadir. Iqbal Kamaludin. Hadir, Bu. Dela Ayu. Hadir. Iftina Roshida. Hadir. Alfia. Hadir. Adam Nur Faizin. Hadir. Nadia. Ada. Agisna. Hadir.
Muhammad Ahsan. Kaunina. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan teori sastra. Apa itu hakikat dari teori sastra menjadi pengertian, gitu ya. Nah, minggu lalu pula saya memberikan tugas kepada rekan-rekan mahasiswa untuk membaca karya sastra. Sudah membaca karya sastra? Sudah. Saya ingin bertanya, kira-kira karya sastra apa yang sudah dibaca? Apa lagi? Ada lagi? Puisi. Ada lagi? Cerpen. Mereka sebutkan salah satu novel apa yang sudah dibaca? Siapa? Ya. Judulnya Memory and Destiny. Oh, Memory and Destiny. Oke, ada lagi? Ya, sudah. Ivana? Karena sudah membaca, kita lanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini dengan materi apresiasi sastra. Nah, apa itu apresiasi sastra dan ngapain saya jawab pada saat kita membahas apresiasi sastra? Nah, ada puisi. Puisi yang berjudul Stasiun, ya, karyanya Subagio Sastrowardoyo. Saya akan membacakan puisi ini nanti sebagai awalan kita memahami apakah yang dimaksud dengan apresiasi sastra. Baik, Stasiun, karya Subagio Sastrowardoyo. Adakah surga seperti stasiun ini, tempat kereta lelah berhenti, dengan tulang besi-besi bersilang, dengan muka penumpang gelap berkeringat, dan debu arang mengendap? Adakah gerimis itu di jendela, dan puntung rokok mengepul, dan berita politik dari koran, dengan inflasi, kelaparan, dan bunuh diri? Nabi, aku terlalu sayang kepada petualangan ini. Di mata hati kembali bocah lagi. Orang asing menjadi sobat, dan gadis alim disuruh. Menjadi iseng karena resah mengharap. Adakah di sorga kasih dan derita ini dengan senang sebentar menjelang? Nabi, aku ingin masuk surga. Baik, dari puisi ini kira-kira apa yang bisa kita ambil? Bagaimana perasaannya? Apakah kita berada seolah-olah di stasiun? Ya. Atau kita seolah-olah beradanya stasiun itu kan lalu lalang ya, tempat perhentian, ya kan? Tempat perhentian kereta-kereta, gitu ya. Nah, jadi puisi ini itu pengarang ingin mengajak kita, gitu kan? Ingin mengajak kita apa yang dirasakan oleh pengarang, kemudian apa yang disampaikan oleh pengarang juga dirasakan oleh pembaca, gitu ya. Ini yang disampaikan. Jadi sebenarnya puisi itu atau karya sastra tidak hanya puisi, bahkan itu sebenarnya tidak hanya untuk si pengarang itu mencurahkan, ya, mencurahkan apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia rasakan, gitu ya, untuk dirinya sendiri bukan, tetapi dia melakukan itu untuk, ya, selain untuk mengapresiasi, ya, perasaannya, gitu kan. Selain itu dia juga ingin pembaca juga menikmati hal yang sama, yang ikut dalam perasaan, nah, seperti yang ada pada puisi tersebut, ya. Apa yang dimaksud dengan pengertian apresiasi sastra? Yaitu kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian. Jadi ada kegiatan apresiasi sastra itu apa saja? Ada kegiatan langsung, ada kegiatan tak langsung, ada kegiatan kreatif dan kegiatan dokumen. Nah, kegiatan langsung itu merupakan apa? Ya, kata langsung berarti dia langsung bersinggungan dengan yang tak langsung. Bagaimana? Yang tak langsung itu adalah kegiatan untuk mempelajari hal ini. Ya, kita tak langsungnya adalah mempelajari karya sastra dengan kegiatan mempelajari juga tentang teori sastra, mempelajari juga tentang kritik sastra dan
sejarah sastra. Itu merupakan kegiatan tak langsung, ya, kegiatan kreatif. Kegiatan kreatif itu adalah kegiatan yang seorang belajar gitu ya untuk menciptakan, gitu kan? Untuk menciptakan puisi-puisi cerpen atau naskah drama yang pendek. Jadi novel, cerpen, puisi itu adalah kegiatan kreatif. Berarti nantinya rekan-rekan mahasiswa itu ketika membuat karya sastra maka dikatakan kegiatan yang kreatif. Kemudian ada kegiatan dokumentatif. Dokumentatif berarti artinya kegiatan yang dilakukan oleh seorang untuk mengumpulkan, ya, sebagai contoh dari ada artikel, ada esai, gitu kan, suka ada tabloid ini bagus, gitu ya, kemudian digunting-gunting, nah itu ditempelkan di majalah dinding, ini termasuk kegiatan dokumentatif. Jadi kalau tadi ada kegiatan kreatifnya dan juga ada kegiatan yang bersifat dokumentatif. Selanjutnya, ketika kita melakukan apresiasi pada karya sastra, maka apa bekal awal menjadi seorang apresiator? Ya, yang pertama ada kepekaan emosi, kemudian ada pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan masalah kehidupan dan pekerjaan. Yang ketiga ada pemahaman terhadap perasaan. Yang keempat dari karya sastra. Baik, yang pertama kepekaan emosi. Untuk membahas ini, saya ingin perwakilan dari salah satu mahasiswa membacakan karya dari Paulus Cahyono. Siapa yang mau? Ya, baik. Silakan maju. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Maulana Prayoga. Saya mulai. Jam Kota. Karya Paulus Cahyono. Jam kota itu menghidupi jantung kota. Tapi saya nyaris sebulan mati. Jamnya senantiasa bicara. Hari itu jam 6. Saat manusia masih banyak menggeluti bantal dunia. Pekerja akan berhenti setiap sampai di perempatan. Menanti jarum bergerak menuju jam-jam kerja kota. Bertahun-tahun mereka lakukan sudah. Pekerja itu akhirnya pada kematian. Di atas mobil dan sepedanya juga ada yang berdiri mati di kakinya. Dengan baju uniformnya berlumut kemakan musim. Kota itu mati tanpa dikubur bangkainya dengan taburan bunga dan iringan doa. Baik, terima kasih Mas Yoga. Ini tadi bacaan kepekaan emosi apa yang saudara dapatkan setelah mendengarkan Mas Yoga membacakan puisi ini? Sebuah kemonotonan dan menggambarkan sebuah rutinitas yang membunuh kreativitas dalam kehidupan. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Jadi dengan adanya puisi ini, gitu kan, itu kita menegaskan bahwa seorang pengarang itu punya namanya kepekaan emosi. Dimana ketika misalnya ada jam tengah kota, gitu ya, ada jam mati. Nah, kalau kita orang biasa, misalnya guru atau misalnya pedagang atau misalnya pengusaha, lihat jam kotanya mati, jangankan mungkin lihat jamnya mati, kadang pun tidak tahu kalau jam itu mati, gitu ya. Itu kita hanya lalu-lalang saja. Tapi ketika ada seorang pengarang, ya, kemudian dia memiliki kepekaan emosi, dia melihat jam itu menjadi bahan untuk dituangkan dalam bentuk puisi. Nah, bekalnya adalah pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Dan apa yang kira-kira ingin membacakan? Ya, baik. Baca apa? Bakti. Silakan Mbak Bakti. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan
nama saya Bagus Karina. Saya akan membacakan kutipan cerpen yang berjudul Laki-laki tua tanpa nama, sebuah karya di Jerman. Akhirnya pada suatu malam, hujan saya menelpon Nyonya Noel, menanyakan apakah saya dapat membantu membersihkan pekarangannya. Ternyata dia bukan hanya heran, tapi juga barang dia menanyakan apakah pekarangannya kotor dan menjijikan. Ketika saya menjawab tidak, dia menanyakan apakah saya mempunyai maksud tersembunyi di belakang tawaran saya. Setelah saya katakan mungkin dia memerlukan bantuan saya, dia bertanya menjawab bahwa dia nampak sehat-sehat. Dan dia pun menjawab, kalau saya memerlukan bantuan seseorang, tentu saya akan memasang iklan. Dengan adanya pembicara ini, saya tidak berani menelpon Nyonya Hester. Terima kasih, Mbak Radis. Baik, dari pengetahuan dan pengalaman yang ada pada kutipan ini, jadi berhubungan dengan masalah kehidupan, apa masalahnya? Ada seorang Nyonya Hester, gitu ya, sudah tua, tetapi tidak mau dibantu untuk membersihkan. Nyonya Hester itu seorang tua, ya orang tua di luar negeri, itu nggak mau dia halamannya sekalipun dia sudah tidak mampu, sebenarnya dia nggak mau dibantu, ya. Dia nggak mau dibantu untuk membersihkannya. Kenapa? Karena orang Amerika itu punya individualisme yang sangat tinggi. Dia menganggap bahwa ada orang asing, walaupun itu menawarkan bantuan, itu tetap orang asing, bukan siapa-siapa. Maka dia nggak mau dibantu karena merasa pada orang itu sekalipun dia baik, dia tidak mengenal. Nah, sehingga ini kita ada belajar bagaimana ternyata budaya di sana, gitu kan, ada pengetahuan di sana. Berarti kalau orang Amerika individual yang sangat tinggi, itu kita tidak bisa dengan sembarangan menawarkan bantuan. Ya, jadi kita lanjutkan. Beberapa lagi yang harus didapatkan. Ada pemahaman terhadap aspek kebahasaan. Baik, di sini ada puisi, ya, masih karyanya Trengsun Cahyono. Kira siapa yang mau membacakan? Ya, baik, Mbak siapa? Ivanka. Silakan Mbak Ivanka. Salam, perkenalkan nama saya Ivanka. Saya akan membacakan sebuah puisi. Hotel Luna, Bandungan Amnelawar, buah karya Trengsun Cahyono. Lentik angin singgah berada, hanya sekejap lalu kamu turun. Beruntun ada aman suram, ada kelopak dada yang muram, hanya pelan turun dan masih. Baik, terima kasih Mbak Ivanka. Nah, kita lihat ya, di sini berbeda tadi pada puisi yang pertama, stasiun. Nah, bagaimana dengan puisi yang demikian? Di sini banyak sekali bahasa-bahasa yang memang kita nggak bisa baca satu kali, gitu kan? Contohnya adalah lentik angin. Kok lentik itu angin? Maksudnya apa ya lentik angin? Lentik itu harusnya biasanya bulu mata, tapi kok ini lentik angin, gitu kan? Kemudian ada lagi lentik angin singgahi beranda, gitu kan? Kemudian hanya sekejap, lalu kabut turun beruntun. Nah, ada angin suram, ada kelopak dada yang muram, hanya pelan tunjang masa. Ketika kita baca ini, kita tahu bahwa ternyata puisi itu, ya kan, wahana, salah satu wahananya adalah bahasa. Ya, dengan bahasa ini kita harus memahami satu persatu kata yang memang ingin disampaikan oleh pengarang. Itu maknanya apa ya? Ya, kemudian kita harus memaknai satu persatu. Dari satu ini adakah keterkaitannya dengan bahasa berikutnya, kata berikutnya. Dan nanti setelah kita memahami satu persatu, kemudian kita cari keseluruhannya. Maksudnya dari puisi ini apa ya? Puisi dari Hotel Luna Bandungan Amnelawar. Ini butuh pemaknaan yang kita harus memaknai. Dan salah satu bahan yang kita ambil adalah kebahasaan. Ya, pemahaman ada aspek kebahasaan. Dan kita lanjutkan. Selanjutnya ada pemahaman terhadap unsur intrinsik dari sebuah karya sastra. Tadi sudah kebahasaan, kemudian kita ke bagian intrinsiknya.
yaitu bagian dari dalam karya sastra. Apa saja yang harus kita pelajari, yaitu kita harus mengetahui unsur intrinsik karya sastra sebenarnya merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra yang sifatnya otonom. Kemudian plot, karakteristik, tema, dan sebagainya merupakan unsur intrinsik yang membangun dari prosa, fiksi. Kemudian sedangkan bait, baris, pertalian makna, dan sebagainya merupakan unsur intrinsik yang terdapat dalam fiksi. Jadi, ya berarti ketika nanti rekan-rekan mahasiswa menganalisis atau mengapresiasi sebuah karya sastra berupa prosa, maka menggunakan unsur intrinsik yang kita sebutkan, ya, yang kita tadi bersama-sama sebutkan. Kemudian kalau kita ingin mengapresiasi unsur intrinsik puisi, maka harus mempertimbangkan tadi bait, baris, pertalian makna, ada juga bahasa, gitu ya. Bagaimana bahasanya, kemudian bagaimana baitnya kok seperti ini, barisnya, kemudian ada maknanya, ya. Ini untuk pemahaman terhadap unsur intrinsik karya sastra. Baik, dari seluruhan pembelajaran hari ini, apa yang kita dapat simpulkan? Yang pertama, kegiatan apresiasi itu bisa dilakukan apa saja kegiatannya tadi? Ada kegiatan langsung, ada kegiatan tidak langsung, ada kegiatan kreatif, dan ada kegiatan kreatif. Kemudian kita sebagai apresiator misalnya harus punya bekal. Yang pertama tadi ada kepekaan emosi, yang kedua ada pengetahuan dan pemahaman terhadap sebuah permasalahan. Yang ketiga ada pemahaman untuk tadi pada aspek kebahasaan, ya. Yang keempat kemudian ada pemahaman terhadap unsur intrinsik karya sastra. Jadi jangan lupa 4 hal tadi sebagai bekal kita menjadi apresiator. Baik, untuk mengulas sehingga perkuliahan ini apakah sudah bisa dipahami atau tidak, maka kita akan praktik dalam hal mengapresiasi, mencari sebuah puisi, ya, puisi anak-anak, lalu saudara bisa mengapresiasi, ya. Tadi apresiasi bisa dari segi unsur intrinsiknya, dan sudah ada ya contoh yang untuk puisi dan unsur intrinsik untuk prosa. Tapi karena ini tugasnya adalah puisi, sehingga saudara mengapresiasinya menggunakan unsur intrinsik dari puisi, gitu ya. Tugas ini nanti dikerjakan, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti setelah dikumpulkan kita akan membahas bersama-sama. Begitu, ada yang ditanyakan dalam pertemuan ini terkait dengan tugasnya? Tidak ada? Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa terkait dengan apresiasi sastra. Demikian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.